Usaha ternak paling cepat dan menguntungkan, episode 1. Hai Lur, kali ini Inyong akan membahas usaha peternakan yang paling cepat dan menguntungkan. Agar bisa Inyong bahas secara detail, maka Inyong buat episode ya. Inyong buat video episode. Untuk satu episode, satu jenis ternak saja yang dibahas, jadi bisa detail mulai dari mencari indukan yang bagus, cara memelihara, cara mengembangbiakan, cara menjual, hingga hama dan cara mengatasinya Lur. Jadi cocok buat kalian yang sedang memilih bisnis utama maupun sampingan di dunia peternakan. Dan buat kalian yang nonton cuma karena ingin tahu saja, Inyong ucapkan terima kasih. Untuk masuk dalam kategori usaha ternak yang cepat dan menguntungkan, maka usaha ternak tersebut harus memiliki 6 kriteria ini Lur. 1. Perputaran modal cepat. 2. Mudah dalam mengelolanya. 3. Bisa di lahan sempit. 4. Dapat dengan mudah untuk menerapkan siklus panen bulanan. 5. Mudah dipasarkan. 6. Harga yang mahal. Dari 6 kriteria tadi, Inyong menemukan ternak semut kroto alias semut rangrang yang memiliki 6 kriteria tersebut. Yang lain sih masih ada, tapi nanti akan dibahas di episode selanjutnya Lur. 1. Pembuatan sarang. Semut rangrang bisa hidup dalam sarang buatan. Sarang atau kandang untuk semut rangrang bisa dibuat dari paralon atau bambu atau toples dan lain sebagainya. Kemudian ditaruh di rak bertingkat agar ruangan kecil Anda bisa muat banyak semut kroto atau rangrang. Tingkatan rak bisa 3 atau 4 atau 5 tergantung tinggi ruangan dan tinggi toples yang akan dipakai. Ya sesuaikan sajalah, mau pakai apa saja itu masalah selera, tapi Inyong lebih menyarankan toples karena bisa berjejer rapih, jadi enak dipandang gitu loh Lur. Penempatan rak bisa di dalam ruangan, bisa juga di luar ruangan, bisa juga dibuatkan gubuk khusus kandang. Kalau di luar ruangan maka buatlah rak yang ada atapnya agar tidak terkena hujan. Inyong sih lebih merekomendasikan buat gubuk tertutup di luar rumah agar kalau terjadi musibah yang membuat kandang semut jatuh, semut tidak menyerang keluarga Anda. 2. Mencari induk yang bagus. Dalam mencari induk semut kroto yang bagus adalah mencari koloni yang memiliki ratu semut. Karena ratu akan bertelur jauh lebih banyak dari semut kroto biasa. Namun memang susah sih bila koloni kecil jarang sekali ada ratunya. Beli pun biasanya sengaja nggak dikasih ratu. Kalaupun pesen yang ada ratunya tentu harganya naik. Tapi tak masalah bila Anda ingin panen lebih banyak. Ya keluar sedikit lebih banyak asal dapat ratu dan nanti panennya lebih banyak kan tak masalah juga. Namun tanpa ratu semut, koloni semut kroto tetap bisa menghasilkan banyak telur. Dan bila Anda bersabar, suatu saat akan lahir ratu semut. Ukuran ratu semut 10 kali lipat dari ukuran semut rangrang biasa. Warnanya hijau kemerahan.
Kalau sudah lahir ratu semut, maka Anda adalah orang yang beruntung, karena nanti hasil panen krotonya akan jauh lebih banyak dari biasanya. 3. Cara memindah dari sarang alami ke sarang buatan. Pengalaman Inyong dalam memindah semut kroto dari sarang alami ke sarang buatan itu buat dulu rak dan toples untuk sarang semutnya. Nanti letakkan sarang alami di dekat sarang buatan alias toples yang sudah dilubangi. Lama-kelamaan sarang alami akan mengering. Otomatis mereka akan mencari sarang baru. Secara naluri, kalau melihat ada lubang kecil, mereka akan menganggap itu gua atau apalah yang aman dijadikan sarang. Secara perlahan mereka akan berpindah sarang, dan kalau sudah, buanglah sarang alami tersebut agar tidak kotor. Kalau tidak sabar, bisa juga dengan merusak sarang alami sedikit demi sedikit. Setiap hari dirusak 2 atau 4 daun, dan buang daun yang sudah tidak dihinggapi semut, maka proses akan lebih cepat. Itulah cara yang Inyong pakai dulu dan sekarang. Walaupun banyak cara lain, silahkan kalian pakai yang kalian suka. 4. Cara memelihara. Dalam memelihara semut kroto sangatlah mudah, namun harus rajin dan jangan sampai lupa memberi makan dan minumannya, lur. Karena semut kroto bisa membuat jembatan dan kabur bila tak ada makanan dan minuman di dekat sarang. Pengalaman Inyong yang sangat merugikan, jadi jangan sampai kalian juga merasakannya. Pastikan di setiap kaki rak ditaruh kaleng bekas, dan di kaleng bekas diberi air atau oli, dan pastikan jangan sampai kering. Biar aman, pakai oli bekas saja karena keringnya lama sekali, karena semut pasti akan kabur kalau kalengnya sudah kering tak berisi air atau oli. 5. Makanan dan minuman. Kroto yang sebenarnya cukup dikasih air biasa, tapi kroto juga seperti kalian, lur, suka minuman yang manis. Kalau kalian sayang mereka, berilah air gula 1 sendok makan gula pasir, cukup untuk 1 liter air. Asal bisa membuat semut hitam berkerumun, saya rasa itu sudah cukup. Bisa kalian tes sendiri di rumah. Mau lebih manis lagi juga silahkan. Untuk tempat minum kalian bisa menggunakan piring plastik dan diisi air dengan kedalaman sekitar 1 cm. Kalau mau lama habisnya bisa menggunakan mangkuk plastik dengan diisi penuh. Namun seringkali ada semut yang mati karena tenggelam. Kalau koloninya sudah banyak tidak masalah sih. Jumlah lahir bisa lebih banyak dari jumlah mati. Ada sumber lain yang menyebutkan bahwa untuk minuman semut kroto bisa melarutkan 2 atau 1 sendok gula pasir pada sekitar 200 ml air bersih. Untuk makanan, semut kroto bisa memakan semua jenis serangga dan hewan kecil lainnya. Namun bila semut kroto sudah banyak, kalian tidak akan sanggup mencari sendiri serangganya. Kalau beli harganya juga lumayan ya. Namun kalian bisa menggantinya dengan daging ayam yang sudah direbus hingga lunak, kemudian ditumbuk-tumbuk agar mudah dibawa ke dalam sarang. Bisa juga ikan bandeng dan sejenisnya. Jangan lupa ditumbuk juga ya, sampai kira-kira bisa masuk lubang sarang. Kalian bisa pilih makanan kroto yang paling murah di daerah kalian.
Oh iya, nanti tulang-tulang ikan bandeng akan dikeluarkan dari sarang bila daging sudah habis. Sangat pintar kan semut krotonya? Kita tinggal buang tulang yang ada di luar sarang. Oh iya lur, agar rapih, taruhlah makanan itu di piring plastik. Gak perlu ditabur di sekitar sarang, nanti kotor. Toh semut akan mengambilnya sendiri. Semut kan pekerja keras lur, gak kayak tetangga-tetangga yang malas-malasan. Hihihihihi. 6. Panen kroto. Akhirnya sampai juga ke bagian yang kita tunggu-tunggu lur. Panen lur, asyik lur. Secara teoritis, telur semut rang-rang mempunyai daur 15-20 hari. Mulai dari telur, larva, hingga menjadi semut. Pemanenan bisa dilakukan setelah sarang semut terlihat penuh dengan telur atau kroto yang berwarna putih pada media atau sarang yang telah stabil. Selanjutnya, kroto bisa dipanen setiap 15-20 hari sekali. Sangat cepat kan panennya lur, cuma butuh waktu 15 hari saja lur. Jadi bisa dibilang sebulan panen 2 kali lur. Tapi ingat, sebelum panen coba lihat kandang-kandang yang lain. Sudah terisi penuh semua dengan semut kroto atau belum? Kalau belum, tahan dulu ya. Biar semut kroto berkembang biak. Biarkan telur-telur itu menetas dan mengisi semua kandang yang ada lur. Kalau sudah, barulah dipanen lur. 7. Harga dan pemasaran. Pemasaran kroto sangatlah mudah. Anda bisa menjual langsung ke toko yang menyediakan pakan burung. Selama belum ada yang memasok kroto di sana, kemungkinan besar pasti mau menerima kroto Anda. Bisa juga dengan menjual langsung ke para pecinta burung melalui forum jual beli di Facebook di kota Anda. Harga telur kroto sendiri 150.000 per kilo. Sangat mahal kan? Dan harga bibit semut kroto 75.000 sampai 200.000 per toples berukuran 1 liter. Mantep kan? Dan biasanya di satu toples itu isinya sangat sedikit alias tidak penuh, alias semut cuma berkumpul di pinggir toples, gak sampai membuat sarang di dalam toples. Itu sih pengalaman saya ya lur, setelah membeli di forum-forum atau melihat-lihat di YouTube ya. Mereka mengisinya dengan sangat sedikit, cuma berkumpul di pinggiran agar terlihat banyak, tapi setelah dibuka ternyata sedikit. Nah, mungkin bila kalian berada di posisi yang beli, oke, mungkin kalian merasa kok dikit banget. Tapi coba bila kalian sudah punya peternakan kroto dan kalian berada di posisi yang jual, betapa enaknya lur. Semut yang cuma sedikit itu dihargai 200.000. Mantep kan? Banyak kan? Jadi jangan sia-siakan kroto Anda. Bila ada yang ingin beli, maka jualah, karena harga lebih mahal daripada jual telur. Kalau takut tersaingi, maka jualah ke luar kota, jangan di dalam kota. Untuk khusus yang bibitnya ya. Kalau telur sih pasti di dalam kota. Bila ternak kroto Anda bisa menghasilkan 30 kilo sajalah telur kroto, tak perlu muluk-muluk.
Walaupun sih insya Allah prakteknya lebih dari 30 kilo. Dengan masa panen 15 hari, berarti selama sebulan 2 kali, yaitu menghasilkan 60 kilo telur kroto sebulannya ya berarti ya lur. Berarti keuntungan kalian adalah 60 kilo dikali 150.000 alias 9 juta rupiah lur. Itu baru dihitung dari hasil bulanan, belum dengan hasil dadakan dari jual bibit kroto. Saya rasa menghasilkan 30 kilo telur kroto sekali panen itu adalah hal yang mudah. Jadi seharusnya kalian menghasilkan lebih banyak. Dan 9 juta itu adalah keuntungan minimal kalian lur. Namun semua kembali ke banyak kroto yang diternak. Semakin banyak akan semakin untung. Nah, kalau kalian terus menambah jumlah pasokan dan jumlah kandang, saya yakin 30 kilo per kali panen atau sekali panen itu adalah hal yang sangat kecil, hal yang sangat sepele. 8. Hama dan cara mengatasinya. Tak hanya tanaman lur, hewan juga bisa memiliki hamanya sendiri, seperti kroto yang juga memiliki hama dari hewan melatah, cicak, dan tokek yang ternyata doyan makan semut juga ya. Dan dia bisa makan kroto yang sedang lewat di dekat tembok. Jadi cara mengatasinya adalah menjauhkan rak dari tembok. Ya, cukup sejauh jangkauan cicak dan tokek saja sih. Dan jangan khawatir serangan dari atas, alias kalau cicaknya jatuh dari atas, yang ada cicaknya yang dimakan kroto kita. Kalau tokek yang jatuh paling dia yang kabur, karena semut pasti akan langsung menyerbu secara bersamaan. Hama selanjutnya ada tikus. Karena tikus merupakan hewan pengerat dan aktif bergerak melewati kayu dan suka dengan tempat-tempat yang agak berantakan dan berbau makanan. Selain itu, tikus sangat berbahaya bagi budidaya kroto, sebab apabila tikus telah masuk dalam rak kandang budidaya kroto, pastinya tikus akan mengobrak-abrik kandang tersebut tanpa terkecuali karena serangan yang diakibatkan oleh si kroto itu sendiri, yang membuat tikus kesakitan dan meronta-ronta dan dapat menimbulkan jatuhnya kandang kroto dari rak. Cara mengatasinya tentu dengan memasang jebakan-jebakan tikus dan racun tikus untuk mengurangi populasi tikus di rumah Anda. Sekian info bisnis peternakan yang menguntungkan di episode pertama yang membahas semut kroto. Semoga infonya cukup detail untuk kalian ya lur. Bila dirasa kurang, silakan komentar untuk melengkapi agar lebih baik lagi dalam pembuatan video selanjutnya lur. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya lur.